Halo YouTube, selamat pagi Sri Kandi STC secara khusus kelas 11. Pada video ini bertemu kembali dengan saya Pak Anton di channel STC Idea Official. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang indeks harga pada KD 3.4 indeks harga dan inflasi, permintaan dan penawaran uang. Oke, langsung saja Pak Anton bahas. Oke, pada video ini atau pada pembelajaran ini teman-teman nanti diharapkan mampu menguasai 3 hal. Yang pertama, menjelaskan pengertian indeks harga. Yang kedua, menyebutkan macam-macam indeks harga. Dan yang ketiga, menjelaskan tujuan perhitungan indeks harga. Oke, langsung saja kita awali dengan ilustrasi tentang apa ini teman-teman. Ya, ini ilustrasi kondisi di pasar. Ada berbagai macam barang yang dapat kita temukan di pasar. Setiap barang mempunyai harga yang berbeda-beda. Jadi kita itu sangat sulit membandingkan antara satu barang dengan barang yang lain. Karena sekali lagi banyak penjual, banyak barang yang tentunya memiliki harga yang berbeda-beda. Nah, kita juga tidak tahu barang itu naik atau barang itu harganya turun. Nah, seandainya harga semua barang berubah ke arah yang sama dan dalam perbandingan yang sama, perubahan harga itu tidak akan memberi banyak pengaruh. Misalnya, bila harga semua barang yang biasa dibeli oleh masyarakat naik 2 kali lipat, tetapi penghasilan mereka juga naik 2 kali lipat ya, maka tingkat hidup atau pendapatan real masyarakat tidak mengalami perubahan. Tetapi kenyataannya harga-harga berubah. Oleh karena itu, pengaruh perubahan harga berbeda-beda untuk berbagai lapisan masyarakat. Kenaikan biaya hidup terasa berat sekali bagi keluarga yang berpenghasilan tetap. Nah, jadi intinya ya, setiap barang itu mempunyai harga yang berbeda-beda. Nah, misalnya teman-teman pergi ke pasar, ya, pergi ke pasar, pasti walaupun di situ barangnya sama, tetapi ada kemungkinan penjual satu, kedua dan ketiga itu ada selisih harga di sana. Ya, walaupun produknya, mereknya sama. Nah, maka ya, untuk lebih memperjelas adanya kenaikan harga, Biro Pusat Statistik setiap bulannya mengeluarkan daftar indeks harga konsumen seperti contoh yang saya tampilkan di video ini. Nah, teman-teman dapat memperoleh berita resmi statistik ini di BPS tentunya ya. Ini yang saya sajikan di sini adalah bulan Agustus 2020 dan bulan September 2020. Nah, teman-teman bisa melihat di sana ya, ada perubahan setiap bulannya, bisa naik, bisa turun. Mungkin terjadi inflasi, mungkin juga terjadi yang namanya deflasi. Nah, hal-hal itu yang nantinya akan kita bahas pada video ini dan video berikutnya tentunya ya. Oke, semoga ilustrasi yang singkat ini dapat dipahami. Jadi teman-teman bisa melihat di sini bagaimana kondisi setiap bulannya. Ya, nanti secara lengkap silakan teman-teman cari di BPS ya. Oke, baik. Kita mulai dulu. Yang pertama, pengertian indeks harga. Jadi indeks harga itu adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Misalnya, tahun yang dihitung itu adalah 2018. Maka harga rata-rata pada tahun dasar tahun berapa? Tahun sebelumnya, yaitu 2017 misalnya. Ini juga bisa dihitung ya berdasarkan periode bulan seperti yang ditampilkan pada
tayangan sebelum ini. Oke ya, jadi kata kuncinya di situ. Ya, harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Nah, oke, jadi selanjutnya indeks harga itu ini saya menampilkan 3 macam atau 3 jenis begitu ya. Kalau teman-teman browsing mungkin akan menemukan banyak, tetapi yang akan kita bahas 3 hal ini saja. Yaitu yang pertama, indeks harga produsen atau biasa disingkat IHP. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar atau disingkat IHPB, dan yang ketiga indeks harga konsumen atau IHK. Oke, kita simak satu-satu. Indeks harga produsen. Nah, di situ ada kata produsen, berarti ini kaitannya dengan siapa nanti? Yaitu kaitannya dengan produsen. IHP adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Jadi kata kuncinya di situ adalah tingkat harga di produsen. Nah, pengguna data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun harga eceran. Jadi menentukan ya kisarannya harganya itu berapa. Ya, tentunya ini dilihat dari sisi produsen. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Nah, merupakan gambaran perkembangan harga pada level pedagang besar atau grosir. Nah, perkembangan harga yang dicakup adalah perkembangan harga pada sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri, kelompok barang ekspor dan kelompok barang impor pada level nasional. Kata kuncinya di sini berarti adalah kaitannya dengan bagaimana di sini yang dilihat adalah grosir ya atau pedagang besar. Kata kuncinya di sana. Yang ketiga adalah indeks harga konsumen atau disingkat IHK, yaitu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Nah, kata kuncinya di situ adalah rata-rata. Rata-rata perubahan harga bisa barang atau jasa ya. Dan kata kunci berikutnya adalah kurun waktu tertentu. Ya, bisa bulan, bisa tahun sesuai yang disepakati nantinya. Nah, IHK ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Maka data di awal yang saya sampaikan tadi, yang dari BPS tadi ya, itu di sana IHK atau inflasi, karena IHK ini nanti kaitannya dengan tingkat inflasi. Nah, inflasi itu apa? Nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan atau tingkat penurunan dari barang dan jasa. Jadi kalau harga-harga mengalami kenaikan itu diberi nama inflasi ya, istilah ekonominya. Sedangkan kalau tingkat harga itu mengalami penurunan itu diberi istilah deflasi ya. Semoga paham ya antara inflasi dan deflasi. Jadi ini kebalikannya. Deflasi itu adalah kebalikannya. Nah, berikutnya indeks harga atau perhitungan indeks harga itu punya tujuan. Yang pertama, indikator yang digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Ya, jadi kalau tadi dilihat dari data BPS tadi dilihat dari bulan ke bulan, maka di sana akan terlihat ya inflasi atau deflasi. Nah, nanti kaitannya dengan kegiatan ekonomi yang terjadi itu seperti apa, nanti kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah, itu contoh yang pertama ya. Yang kedua, IHPB dapat memberi gambaran tren dalam perdagangan. Ya, tentunya yang kaitannya dengan pedagang besar ini atau grosir. Yang ketiga, IHK dapat digunakan untuk penetapan gaji. Nah, belum lama ini Kementerian Ketenagakerjaan sudah menetapkan
berapa toh tingkat upah minimum. Ya, teman-teman ini bisa akses di salah satunya ya, akun resmi Instagram Kemnaker. Secara umum tidak mengalami kenaikan. Ya, nanti teman-teman bisa baca di sana. Yang keempat, sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Nah, ini pedoman pembelian. Ya, kaitannya nanti dengan persediaan yang harus ada di perusahaan tentunya ya. Yang kelima, indeks harga yang berlaku bagi petani memberi gambaran apakah petani semakin makmur atau ya mohon maaf istilahnya adalah melarat begitu, atau tidak makmur atau kurang makmur begitu ya. Jadi memberikan gambaran. Jadi ini kaitannya dengan indeks harga bagi petani. Nah, ada beberapa metode perhitungan indeks harga. Ya, ada dua, yaitu metode indeks harga agregatif tidak tertimbang. Yang kedua, metode indeks harga agregatif tertimbang. Ini ada dua cara, yaitu metode perhitungan indeks harga list price. Dan yang kedua atau B, metode perhitungan indeks harga fase. Jadi materi ini nanti akan saya berikan di video terpisah supaya tidak terlalu panjang video ini. Ya, jadi sekali lagi cara menghitung indeks harga akan saya berikan atau saya sajikan di video berikutnya. Untuk sumber belajar ini teman-teman nanti bisa membaca atau dilengkapi ya, salah satunya tentunya buku paket kita ya, dan juga dari bps.go.id. Oke, terima kasih sudah menyimak dengan baik video yang saya berikan ini. Semoga penjelasannya mudah dimengerti. Bila kurang jelas boleh komentar di video ini atau japri pribadi ke Pak Anton. Oke, sesi video ini cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat.